Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Para pemimpin pasukan yang berkumpul di Gunung Wanjian telah bubar. Mereka tidak pergi dari sini, tetapi menetap di mana-mana di pavilion Wanjian. Chu Xingyun mengadakan upacara peringatan, satu untuk memperingati para pahlawan dan menenangkan orang-orang, dan yang kedua untuk merobohkan gunung dan harimau, untuk menekan pikiran pemberontak para penguasa pasukan tertentu, dan untuk menstabilkan aturan pavilion Wanjian. Adapun poin ketiga, adalah untuk mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk pengembangan stabil pavilion Wanjian. Setelah semua, seluruh gurun utara, seberapa luas wilayah itu, ratusan ribu kotak kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan jumlah orang yang mencapai 10 miliar, jika ini bisa kekuatan berada di bawah kendali, dan tren perkembangan pasti akan meningkat. Tentu saja, Chu Xingyun tidak harus berurusan dengan masalah rumit ini secara langsung, semuanya diserahkan kepada Xia Qingcheng dan Qin Yuyan dalam hal ini, bakat mereka tidak kurang dari Chu Xingyun. Cepat, angin dingin yang menggigit meraung, menutupi seluruh gunung Wanjian, dan dingin dan beku membekukan bumi, menyebabkan semuanya tertidur, tetapi jika Anda merasa hati-hati, dunia putih perak yang sunyi ini, di mana-mana menyembunyikan vitalitas. Chu Xingyun berdiri di pavilion. Dia melihat pemandangan salju putih perak di depannya, dan ada sedikit ketekunan di matanya. Dia bergumam di mulutnya, ini musim dingin yang akan datang untuk musim semi. Ada makna mendalam yang tersembunyi di dalam kata-kata itu. Chu Xingyun tersenyum ringan, mengangkat kepalanya, dan menuangkan roh pahit-pahit ke tenggorokannya. Ada sedikit kemerahan di wajah pucat dan tidak sehat, dan tenda halus di matanya bahkan lebih berani. Tuan, kamu minum lagi. Pada saat ini, Sui Qianyu keluar dari halaman. Dia tidak bisa menahan kerutan Liu Mei yang indah ketika dia melihat kendi di tangan Chu Xingyun. Chu Xingyun menoleh untuk melihat Sui Qianyu, mengalihkan pembicaraan dan berkata, apakah kamu tertidur? Tidur, Sui Qianyu diam-diam menghela nafas, Lian Bu bergerak dengan lembut dan perlahan berjalan ke depan Chu Xingyun, tetapi bahkan setelah tidur, tanpa sengaja membisikkan kata ibu dan anak perempuan, setelah semua ibu dan anak kandung, mungkin mari kita rasakan sesuatu di dalamnya. Berbicara, Sui Qianyu menghela nafas lagi. Di puncak-puncak Jiuhan, Sui Qianyu memandang cucu yang kesepian dari Chu Wuling, tak tertahankan, dan secara pribadi membawanya kembali ke Gunung Wanjian, selalu peduli dengan hati-hati dan peduli di mana-mana. Selama setahun, dia hampir menganggap Chu Wuzi sebagai putrinya sendiri, dia belum pernah memukuli setengahnya, dan sangat manja, namun dia bukan Ye Qianhan dan tidak bisa menggantikan ibunya. Tahun ini, kamu telah bekerja keras. Chu Xingyun melihat ketidakberdayaan di mata Sui Qianyu, dan berkata dengan rasa terima kasih. Tidak perlu begitu tidak terlihat antara kamu dan aku. Terlebih lagi, aku juga suka dari hatiku. Mata Sui Qianyu bertemu mata Chu Xingyun, dan dia menatap tajam ke dalam pada Chu Xingyun. Berjuang, dua tangan kecil mengepal erat. Setelah film terdengar, Sui Qianyu mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan, Tuan, ada satu hal di Qianyu, saya ingin tahu apakah Anda bisa setuju. Ketika Chu Xingyun mendengar kata-kata itu, dia terkejut untuk sementara waktu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia menunggu kata-kata Sui Qianyu. Sui Qianyu melihat Chu Xingyun tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi merasa gugup, dan berkata perlahan, saya ingin mengembalikan pedang-pedang tubuh saya kepada guru, dan mengundang guru untuk menyelesaikan. Menjerit. Pada saat pidato selesai, Sui Qianyu merasa seolah-olah tubuhnya longgar, seperti batu yang menekan dadanya, dan akhirnya dia pindah, bahkan banyak bernapas, dan sepasang mata biru melihat ke tanah, dan dia tampak takut untuk berani. Lihat langsung ke Chu Xingyun. Oke. Tepat ketika Sui Qianyu begitu terjerat, Chu Xingyun tiba-tiba menjawab dengan keras, begitu terkejut sehingga Sui Qianyu tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ada ekspresi luar biasa di wajahnya. Chu Xingyun, sebenarnya setuju, dan setuju itu bagus untuk mentah. Kamu membawa roh marsial peri ekor rubah, memiliki warisan yang tak terhitung jumlahnya, dan kamu bahkan tidak bisa melihat melalui nafas tubuhmu. Di masa depan, kamu akan dapat menunjuk langsung ke puncak seni bela diri. Sudah sangat sulit untuk mengkhususkan diri di jalan ini. Akan berdampak. Chu Xingyun berjalan menuju Sui Qianyu langkah demi langkah, berkata, dan, dibandingkan dengan Xuan Wu Jianyi, Ji Wei Xian Hu Wuling lebih kuat dan lebih cocok untukmu. Niat pedang ini memang harus dilucuti. Berbicara tentang akhirnya, Chu Xingyun telah berjalan ke Sui Qianyu, dan melihat bahwa dia mengulurkan tangannya di dahi Sui Qianyu, cahaya pedang biru mekar, dan naik ke langit, memadatkan bayangan basal yang megah di kekosongan. Pergi. Kepala Chu Xingyun luar biasa, dan bayangan basal segera memberi lolongan bernada tinggi. Selama gemetar, bayangan basal terus mengembun dan menyusut, dan akhirnya berubah menjadi pedang sederhana yang dibungkus dengan bunga biru dan biru, menuju Gunung Wanjian. Terburu-buru, suara gemuruh berdering, dan ketika tablet pedang menyentuh tanah, bumi bergetar dengan keras.
Xuan Wu Jianyi dilucuti, monumen pedang air, dan kemudian berdiri. Momentum yang menghancurkan bumi hampir membuat angin dan salju bersiul merebak. Banyak orang bergegas keluar dari Wanjian Pavilion, melihat pemandangan ini dengan terkejut, penuh dengan keraguan dan kejutan. Monumen pedang telah didirikan kembali. Dalam periode waktu berikutnya, pasti akan ada banyak orang yang datang untuk menghancurkan monumen. Ketika pedang air mencapai tingkat ketujuh, itu akan dapat menghancurkan monumen, dan pedang-pedang akan diwariskan di sana. Di dalam tubuh manusia, terserah pada Anda untuk membimbing dan menjelaskan banyak hal. Chu Xingyun tidak melihat ke Wan. Menuruni gunung Jianshan, dia dengan cepat mengambil kembali tatapannya dan melihat kembali ke arah Sui Qianyu. Sui Qianyu masih tenggelam dalam kejutan tadi. Ketika dia merasakan tatapan Chu Xingyun, dia tiba-tiba menyadarinya dan buru-buru berkata, "Ya, aku tahu bagaimana menangani masalah ini." Chu Xingyun mengangguk sambil tersenyum, mengambil kendi, dan menemukan bahwa Sui Qianyu masih menatapnya, tangannya disembunyikan di gaun lengan, benar-benar memegang lebih erat dan napasnya tidak teratur. "Apakah ada sesuatu yang lain?" tanya Chu Xingyun dengan suara keras. Bicaranya membuat mata Sui Qianyu tiba-tiba terjepit, dan bibir merahnya sedikit terbuka. Sebenarnya, alasan paling penting mengapa Sui Qianyu mengembalikan Xuan Wu Jianyi bukanlah karena dia memandang rendah Xuan Wu Jianyi, juga Xuan Wu Jianyi tidak memengaruhi budidaya Ji Wei Xian Hu Wuling. Alasan mengapa dia mengembalikan Xuan Wu Jianyi, yang sebenarnya dia pikirkan adalah dia tidak ingin terus menjadi murid Chu Xingyun, dia tidak ingin mengikuti sisi Chu Xingyun, dan meneriakkan kata Tuan. Cinta kuat Sui Qianyu untuk Chu Xingyun masih ada di sana, dia hanya ingin menjadi kekasih Chu Xingyun. Bahkan jika Sui Liuxiang pergi, Ye Qianhan melahirkan Chu secara tidak sengaja, Sui Qianyu masih ingin menjadi orang yang menemani Chu Xingyun, tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak peduli situasinya, hati Sui Qianyu tetap tidak berubah. Di antara pikiran, sentuhan cinta yang kuat mengalir ke pikiran Qian Qianyu, membanjiri seluruh tubuh. Dia menatap Chu Xingyun, yang sangat dekat, jantungnya berdetak lebih dan lebih. Ketika dia akan menunjukkan cinta, dia tidak tahu mengapa, suaranya tampak serak, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Chu Xingyun dan Sui Qianyu saling memandang, dan mereka terdiam. Di jantung terdalam dari Sui Qianyu, rasa takut meresap, dan dia tiba-tiba bertanya-tanya apakah keseimbangan antara dirinya dan Chu Xingyun akan hancur jika dia mengatakan ini, atau apakah dia bahkan akan mengikuti dia tidak bisa melakukannya di sisinya. Rasa takut semakin kuat dan kuat. Kekosongan, semburan kesunyian, dipenuhi dengan suasana canggung. Pada saat ini, di halaman, tangisan bayi menangis memecah rasa malu mereka berdua. Sui Qianyu menggigil, seolah-olah dia telah menemukan sedotan yang menyelamatkan jiwa, dan berkata kepada Chu Xingyun, sepertinya dia bangun tanpa sengaja, jadi aku akan pergi dan melihatnya. Setelah selesai, dia tidak menunggu Chu Xingyun untuk menjawab, berbalik, dan dengan cepat berjalan ke halaman. Melihat kembali Sui Qianyu yang bergegas, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh senyum masam. Pikiran Sui Qianyu, dan pikirannya yang kusut, Chu Xingyun menatap matanya dan tahu segalanya dengan jelas, tapi itu persis sama. Baru saja, hatinya juga sangat gugup, aku tidak tahu bagaimana itu baik. Itu sulit, menjadi seseorang, itu terlalu sulit. Chu Xingyun tersenyum lagi. Dia melihat kembali ke salju tanpa batas, mengangkat tangannya, dan menuangkan minuman pahit ke dalam mulutnya. Pada saat ini, salju semakin besar dan besar, hampir menutupi sosok Chu Xingyun. Namun, batuk yang menghancurkan hatiku begitu jernih sehingga bahkan suara angin dan salju tidak bisa ditutupi. Hati Chu Xingyun sedih, dan orang lain tidak tahu. Pada saat ini, meskipun salju yang hebat, bagian dalam dan luar pavilion Wanjian masih merupakan pemandangan yang berapi-api. Prasasti Pedang. Fang Kai, Sui Qianyu telah diperintahkan, yang dapat memecahkan monumen pedang air, bisa mendapatkan pedang basal di monumen pedang, menggantikannya, dan menjadi murid pribadi Chu Xingyun. Begitu berita ini keluar, seluruh pavilion Wanjian benar-benar meledak. Chu Xingyun mendirikan 7 monumen pedang dan memilih perbuatan murid-muridnya sendiri. Ini sudah dikenal semua orang. Penuh dengan seru dan iri. Hari ini, ketika monumen pedang air didirikan kembali, siapapun yang dapat mematahkannya dapat menggantikan Sui Qian. Di bulan, dapatkan niat pedang basalt yang berharga. Suatu hal yang luar biasa, tidak ada yang mau ketinggalan, jadi semua orang di pavilion Wanjian datang ke Gunung Wanjian, dengan hati-hati dan dengan gugup mencoba untuk memecahkan monumen pedang. Adegan berapi ini berlangsung untuk waktu yang lama. Ketika malam berangsur-angsur datang, kubah langit berangsur-angsur menjadi gelap. Di bawah Gunung Wanjian, masih ada banyak orang berkumpul di pavilion Wanjian. Terlebih lagi, berita ini secara bertahap menyebar, dan segera, lebih banyak orang akan datang ke Wanjian Pavilion untuk mencoba memecahkan monumen pedang air mendidih. Di pavilion jauh di Gunung Wanjian, Chu Xingyun bisa merasakan suasana berapi-api di bawah gunung, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan, dia mengandalkan tiang batu yang dingin dan menyesap minuman kerasnya dalam satu gigitan. Di matanya, tak terhitung butiran halus, seolah-olah pikiran yang tak terhitung melintas, setiap orang begitu tegas. Tiba-tiba, Chu Xingyun sepertinya merasakan sesuatu.
Dia menundukkan kepalanya dan menyapu. Baju besi Vientin di lengan kanannya benar-benar bergetar. 6 Suanjing asli bergetar, dan kemuliaan menjalin. Resonansi bahkan lebih besar. Akhirnya tiba. Chu Xingyun tersenyum di wajahnya. Saat ia mengucapkan kata-katanya, aliran cahaya virus merobek langit malam tempat angin dan salju bersiul. Angin dan salju berhenti bersiul dalam sekejap dan langit malam juga menjadi sedikit lebih terang. Arahnya dekat. Tidak lama setelah itu, hantu datang ke halaman. Itu adalah boneka kerajinan terbang dengan keahlian yang baik, seperti Peng, yang sayapnya bisa mencapai puluhan meter, dan bahkan suara panggilan di mulut seperti burung dapeng yang asli. Di belakang boneka roh terbang, Mo Wanggong, yang mengenakan Xingyi, berdiri di sana, tubuhnya berkedip, dan tiba-tiba jatuh di depan Chu Xingyun, wajahnya menyeringai tak terkendali. Mo, senior yang terpercaya. Chu Xingyun membungkuk pada Mo Wanggong. Dia membuka mulutnya. Mo Wanggong membeku untuk sementara waktu, lalu dia tidak bisa menahan tangisnya. Nak, tidak bisakah kau membuatku bangga? Di antara kata-kata, Mo Wanggong dengan hati-hati mengambil sesuatu dari tangannya. Itu adalah sebuah spar, seukuran kepalan tangan bayi, dan seluruh tubuh menunjukkan warna hitam gelap. Di dalam cahaya itu masih ada, dan bagian dalam spar itu dapat terlihat samar-samar, dengan sinar udara hitam menggantung, gelap seperti dari jurang, dan sepenuh hati. Ketika hal ini muncul, Chu Xingyun merasa bahwa baju Zira Vientin bergetar hebat, dan 6 kristal misterius asli meledak menjadi kecemerlangan yang menyilaukan. Mereka tampak merobek kubah malam terpisah, cerah dan megah, bahkan jika mereka jauh. Selain itu, kristal hitam gelap ini juga sama, mekar kecemerlangan hitam pekat, kristal bergetar gila, tampaknya bebas dari telapak tangan Mo Wanggong. Meskipun prosesnya sedikit berliku-liku, itu masih tidak menghina misi, dan membawa sumber gelap Suanjing ini utuh. Mo Wanggong tersenyum pada Chu Xingyun, dan berpikir sedikit, sumber gelap Suanjing melayang di udara, perlahan-lahan datang ke Chu Xingyun. Beberapa hari yang lalu, Chu Xingyun mempercayakan Mo Wanggong ke tempat yang ditinggalkan, dan meminta yang terakhir untuk membantunya mengambil sumber gelap Suanjing utuh dan memberinya peta terperinci. Sebelum pergi, Mo Wanggong tahu bahwa tempat yang sepi itu dalam bahaya. Jika bukan karena peta Chu Xingyun, ia tidak dapat menemukan sumber gelap Suanjing, yang terlalu tersembunyi. Tidak heran tidak ada yang bisa mendapatkannya selama ribuan tahun. Benda ini, benar, Chu Xingyun menatap sumber gelap Suanjing, dia belum bergerak. Mo Wanggong berbalik dan menatap, ketika mencari sumber gelap Suanjing, aku melihat jejak keluarga Liu. Mendengar kata-kata Mo Wanggong, mata Chu Xingyun bergetar dan bertanya, bagaimana kabarnya? Pada saat sekte bintang kuno dihancurkan, tubuh Chu Xingyun sudah dihuni oleh iblis, dan iblis-iblis itu menghadapi orang-orang dari keluarga Liu, membunuh langit, tetapi pada saat kritis, Chu Xingyun mengambil keuntungan dari pedang legendaris Yu Wei kontrol kembali tubuh. Pada saat yang singkat itu, ia memerintahkan agar orang-orang dari keluarga Liu diusir ke tanah terlantar, dan mereka tidak boleh melangkah ke tanah gurun utara. Hanya dengan melakukan itu, mereka tidak akan mati di tangan setan. Karena sumber gelap Suanjing, tanah terlantar diselimuti kegelapan, dan sulit bagi orang biasa untuk bertahan hidup, tetapi di bawah kepemimpinan Liu Wentian, anggota keluarga itu selamat. Dalam perjalanan ini, saya mengambil sumber gelap Suanjing, mereka kondisi kehidupan negara harus sangat ditingkatkan. Suatu hal yang sulit. Kata Mo Wanggong jujur, dia pergi ke tempat sepi di perjalanan ini, dia sangat tersembunyi, tidak ada yang menemukannya. Mengapa? Apakah Anda akan mengambilnya? Melihat Chu Xingyun diam, Mo Wanggong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Namun, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara kental, mereka diusir ke tempat sepi, yang juga merupakan retribusi untuk peristiwa tahun ini. Adapun apakah akan mengambilnya kembali, kapan harus mengambilnya, bagaimana memilihnya, semua pilihan haruslah serahkan pada orang tua saya. Mo Wanggong mendengar jawaban Chu Xingyun, dan kekaguman muncul di matanya. Bahasa kuno, penyair juga harus menjadi penentu. Chu Xingyun dapat melakukan langkah ini, itu sudah cukup. Semuanya setelah itu harus diserahkan kepada Chu Bintang dan Liu Mengyan. Chu Xingyun tidak berpikir mendalam tentang masalah ini, tetapi menggerakkan matanya dan melihat kembali sumber gelap Suanjing. Saya melihat bahwa ia mengulurkan tangan kanannya, dan selama mekarnya kekuatan spiritual, 6 sumber Suanjing benar-benar terpisah dari baju besi Vientin, berubah menjadi 6 pelipit, dan perlahan-lahan mendekati sumber gelap Suanjing. 7 kristal misterius asli, satu sebagai satu, adalah harta dari gerbang berbintang. Ribuan tahun yang lalu, dalam perang besar, gerbang abadi bintang menurun, dan 7 kristal misterius asli juga mengalir melintasi gurun utara. Hari ini, ribuan tahun kemudian, Chu Xingyun akhirnya mengumpulkan mereka. Resonansi 7 origins Suanjing semakin kuat, dan ki dari 7 origins berdifusi ketika mereka menyentuh satu sama lain, tidak hanya tidak ada tolakan, tetapi ada harmoni yang tak terlukiskan. Tampaknya mereka satu, dan mereka hanya satu. Air, api dan bumi jinmu gelap dan terang, dan 7 dunia memiliki asal-usul mereka. Setelah mereka bergabung satu sama lain, aku tidak tahu apa yang akan terjadi.
Mata Mo Wanggong menyala, dan rasa ingin tahu yang kuat terungkap dalam kata-katanya. Meskipun ia adalah seorang kaisar bela diri kuno, pengetahuannya tentang dunia masih kecil, dan pemandangan di depannya telah melampaui pengetahuannya dan termasuk cara yang hanya bisa dimiliki oleh wilayah kaisar. Pada saat ini, Chu Xingyun juga penuh keingintahuan, tanpa sadar dia menahan napas dan melihat jauh ke dalam kekosongan itu. Di sana, 7 warna pita mekar. Ketajaman emas, vitalitas kayu, kelembutan air, nyala api, ketebalan bumi, kekudusan cahaya, kedalaman kegelapan, 7 cahaya asal-usul bercampur menjadi pusaran-pusaran kelabu, dan secara gila mengganggu seluruh kehampaan. Di bawah tatapan Chu Xingyun dan Mo Wanggong, pusaran air abu-abu menjadi lebih dan lebih megah, dan suasana yang mengerikan mengamuk, dan di mata berangin ada mutiara roh halus yang dijalankan oleh batu giok tergantung di dalamnya, ada aroma samar abu-abu dan hitam dipasang surut. Ini adalah bentuk lengkap dari Suanjing asli. Ekspresi Chu Xingyun sedikit mengental. Dia akan merasakan napas abu-abu dan hitam dengan hati-hati. Dalam sekejap, manik roh tiba-tiba menggigil, berubah menjadi aliran cahaya, dan dengan cepat bergerak ke arah dia lari. Tepatnya, tujuan Lingzu bukanlah Chu Xingyun, tetapi baju besi Vientiane di lengan kanannya. Kecepatan Lingzu begitu luar biasa sehingga Chu Xingyun tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Ketika Lingzu menyentuh baju zirah Vientiane, sinar napas abu-abu dan hitam benar-benar menyebar dan bergabung ke dalam baju zirah Vientiane. Kekuatan misteri-misterius, napas abu-abu hitam ini tampaknya menjadi kekuatan legendaris kekacauan. Chu Xingyun jelas merasakan keberadaan napas hitam abu. Begitu dia berbicara, Mo Wanggong tiba-tiba menggelengkan matanya tiba-tiba. Seperti pepatah lama, dunia terbuka di awal, semuanya kacau. Kekacauan adalah bentuk awal dari surga dan bumi. Segala sesuatu di dunia ini berasal dari kekacauan. Dengan kata lain, kekuatan kekacauan lebih tinggi dari semua hal. Bahkan kekuatan langit dan bumi berasal dari kekuatan kekacauan. Itu adalah kekuatan tertinggi yang paling primitif dan misterius. Baik Chu Xingyun dan Mo Wanggong tidak berharap bahwa setelah perpaduan 7 Suanjing asli, bentuk terakhir sebenarnya adalah kekuatan kekacauan. Tidak heran hal ini adalah harta dari gerbang bintang, cahaya dari kekuatan kacau ini, aku khawatir itu tidak kurang dari prajurit tak bertuhan. Chu Xingyun berkata dengan emosi dari hati, dia menatap baju besi Vientiane dan menemukan Vientiane pada setiap helai bulu dari baju besi, ada kekuatan misterius yang misterius dan misterius. Pada saat ini, suara gemuruh dan teredam terdengar, dan ribuan lampu abu-abu bergoyang di hadapan Chu Xingyun, membuat napas baju zirah Vientiane tiba-tiba berubah, dan potongan-potongan bulu baja berdiri tegak dan dilepaskan pada saat yang sama. Tampilkan kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan teror ini berisi nafas baju zirah Vientiane, tetapi juga mengandung kekuatan kekacauan yang lemah, bergegas ke awan, memusnahkan langit malam, seolah-olah dapat menembus segalanya, dan akhirnya bahkan memaksa dunia untuk menekannya. Ini, napas ini. Mo Wanggong tiba-tiba tertegun, dan dia melirik matanya, dan Tiangong Suanyin dan Demon Hammer keduanya membuat suara dengung gemetar, seolah-olah mereka menyerahkan kekuatan ini. Kaisar gemetar, dunia menyerah, kekuatan ini hanya bisa dimiliki oleh tentara kaisar. Chu Xingyun mengucapkan sepatah kata pun, matanya dipenuhi orang-orang baik, berkata dengan tak percaya, mungkinkah kekuatan kekacauan benar-benar dimasukkan ke dalam baju besi Vientiane, mengubahnya menjadi seorang prajurit yang tak bertuhan. Di masa lalu, Chu Xingyun menggabungkan api binatang dengan kayu jiwa yang bersalah, dan menciptakan jiwa-jiwa yang mati secara tidak sengaja. Ini adalah nafas dari prajurit yang tak bertuhan, dia tidak aneh, tetapi sekali lagi merasakan nafas dari prajurit kesultanan tertinggi, saya masih merasa terguncang di hati saya. Di lengan kanan, setiap helai bulu dan setiap inci baju zirah dari baju zirah Vientiane mengungkapkan atmosfer misterius, menekan semua benda, dan melampaui langit dan bumi, sombong seperti ini, bahkan jika didorong dengan lembut, ada kekuatan kuat yang tak tertandingi menuangkan hati. Kekacauan adalah asal dari semua hal. Ini adalah gajah dan semua hal. Sinar kekacauan ini terintegrasi ke dalam baju besi Vientiane agar benar-benar disebut Vientiane. Mo Wanggong menyaksikan kemunculan prajurit tak bertuhan dengan matanya, dan dia juga sangat bersemangat. Pada saat suaranya, di halaman, Sui Qianyu dan Chu Wuzi juga mendengar perubahan dan dengan cepat berjalan keluar dari halaman. Ketika mereka melihat transformasi baju zirah Vientiane, mata mereka dipenuhi dengan kejutan dan kejutan. Terutama Sui Qianyu, dia mendapatkan Jiwei Xianhu Wuling, dan dia memiliki pemahaman baru tentang kebenaran langit dan bumi. Kekuatan kekacauan ini jelas merupakan kekuatan paling misterius antara langit dan bumi. Adapun Chu Wui, dia membuka matanya lebar-lebar, melihat benda bercahaya di depannya dengan rasa ingin tahu, dan kemudian menatap lengannya, tampaknya tidak puas dengan mulut kecilnya, membuat suara celoteh. Chu Xingyun memandangi penampilan cantik Chu Wui, wajahnya tersenyum dan bernyanyi. Ketika dia melangkah, baju zirah Vientiane di lengan kanannya mengeluarkan bunyi berderak, dan sinar kekuatan kasar dan tak tertandingi mekar, seolah-olah itu di luar kendali. Kemarahan ke segala arah. Tidak bagus. Pikiran Chu Xingyun merosot ke dasar lembah.
Kekuatan-kekuatan kekacauan terlalu mengerikan. Baju besi Vientin jelas tidak mampu menekannya. Begitu baju besi Vientin benar-benar rusak, kekuatan kekacauan akan dilepaskan. Memikirkan hal ini, Rao adalah Chu Xingyun, dan wajahnya berkedut ganas, dan segera berkata kepada Mo Wanggong, "Senior Mo, kamu merawat yang tidak disengaja dan Qianyu, tidak peduli apa yang terjadi, jangan pergi." Saat bahasanya jatuh, Chu Xingyun tidak peduli untuk menjelaskannya. Sosoknya vertikal, dan dia naik ke ketinggian yang tinggi. Bergemuruh. Kekuatan tak berujung, tersebar dari baju besi Vientin, kecemerlangan warna-warni, atau panas, atau lembut, atau tajam, dull. Berbeda, tetapi kekuatan yang terkandung luar biasa itu akan menjadi gelap dan malam yang dalam kubahnya diterangi seperti siang hari. Pada saat ini, kulit Chu Xingyun telah lama berubah menjadi warna emas hitam. Di tubuhnya, baju besi Xuanling kawanan memancarkan fluktuasi bumi juga telah muncul, dan dua napas tebal mekar pada saat yang sama, dengan gila menolak jumlah kekerasan baju zirah Vientin. Menekan aku, Chu Xingyun memiliki kekuatan surga dan bumi di seluruh tubuhnya. Dengan tangan kanannya mengepal, dengan tubuhnya sebagai pusat, badai spiritual yang mengamuk dan mengejutkan berkeliaran dengan liar, menekan baju besi Vientin yang goyah, berpikir untuk menekan kekuatan kekacauan. Namun, Chu Xingyun saat ini terlalu rendah, dan masih ada luka serius di tubuhnya. Di antara desakan singkat, semburan darah panas keluar dari mulutnya, membuat seluruh tubuh bergetar. Pikiran Chu Xingyun santai, dan kekuatan teror seperti teror berkembang menjadi pilar cahaya, menghubungkan dunia dan bumi. Saya melihat Chu Xingyun tergantung di pilar Tong Tianguang, aliran pita warna-warni melewati matanya, dan mereka jatuh satu demi satu. Setiap aliran kekuatan pita cukup untuk menghancurkan gunung dan batu, dan ribuan helai turun. Paviliun Wanjian pasti tidak ada lagi. Sial, sebuah suara yang kuat dan tidak mau keluar dari gigi Chu Xingyun. Dia menatap baju besi Vientin, dan ribuan pikiran segera muncul di benaknya. Ketika Chu Xingyun begitu tak berdaya, pikiran berani muncul di benak. Sinar cahaya menyinari langit, menerangi langit, dan dikelilingi oleh kecemerlangan warna-warni, memancarkan rasa misteri yang tak terlukiskan. Bahkan jika terpisah 100 mil, Anda bisa melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Di dalam dan di luar paviliun Wanjian, banyak orang terbangun oleh perubahan ini, berjalan keluar dari halaman, memandang ke atas, menatap masa lalu, dan tidak bisa berhenti bertanya-tanya. Sinar cahaya ini berasal dari Gunung Wanjian. Itu pasti dari tangan Patriark. Apakah Patriark memiliki wawasan? Seorang murid dari paviliun Wanjian menjerit, dan orang-orang di sekitarnya terus mengangguk. Setuju dengan pernyataan ini. Di mata mereka, adegan ini terlihat seperti keajaiban, tetapi jika itu dari tangan Chu Xingyun, dan bahkan keajaiban yang menakjubkan, mereka akan merasa normal, hanya karena Chu Xingyun seperti dewa nyata di hati mereka. Balok cahaya tumbuh lebih terang, dan ada suara berdengung. Kecemerlangan warna-warni tampak mendidih dan mulai bergulir liar. Ketika seberkas cahaya tampak mekar, tidak ada tanda, di langit-langit, cahaya pedang gelap tiba-tiba menyebar. Cahaya pedang gelap ini dalam dan misterius, berubah menjadi gelombang dan menyerupai badai. Dengan momentum yang tak tertandingi, ia langsung menutupi kolom langit dan menarik banyak kekuatan. Ini benar-benar membuat suara berdengung. Pada awalnya, perhatian Tong Tian tampaknya sedang berjuang, ingin menyingkirkan cahaya pedang gelap ini, tetapi tidak peduli bagaimana itu bertabrakan dan mekar, cahaya pedang masih gelap dan dalam, dan akhirnya berubah menjadi jurang 9 bawah, benar-benar menelannya ke dalamnya. Cahaya pedang cepat berlalu dan lenyap tanpa jejak. Pada saat yang sama, sinar cahaya yang menghilang ke langit menghilang, kemuliaan menghilang, dan seluruh langit dikurung kembali dengan malam yang gelap lagi, dan hening. Cahaya pedang gelap itu, seperti cahaya pedang lubang hitam di paviliun, sangat kuat, itu seperti lubang hitam yang nyata, dan kekuatan itu dapat menelan langit. Di bawah, ribuan orang pendakian pedang berdiri di tempat yang sama, mata Zong masih muncul dari adegan tadi. Sebuah pedang keluar, dunia sunyi, apakah ini pedang paviliun? Beberapa siswa paviliun Wanjian bergumam di mulut mereka, dan sepertinya ada kilatan cahaya di mata mereka, memberi mereka rasa pencerahan. Tidak heran Luo Yun dapat membunuh Ye Xuesang dan menjadi penguasa Gurun Utara. Dengan kekuatan seperti itu, berapa banyak orang yang bisa bersaing? Beberapa penguasa kekuatan ketakutan dan ketakutan. Tidak ada pemberontakan di hati mereka. Dan hanya ada rasa kagum yang mendalam. Banyak orang berpidato. Di dalam dan di luar paviliun Wanjian, ada adegan berapi-api, tetapi dibandingkan dengan ini, kedalaman paviliun Wanjian masih mempertahankan keheningan yang mati. Wu Jingsui dan Ning Levan dan yang lainnya telah tiba di sini pada saat mendengar. Pada saat ini, mereka dan Mo Wanggong sama-sama mata khawatir, melihat jauh ke dalam awan kehampaan yang jatuh. Chu Wuyi juga menatap ke sana, mata besar Sui Lingling sudah berkilauan dengan air mata, tangannya yang kecil melambai, mulutnya mengeluarkan suara mengoceh, dan dia berkata dengan samar, "Ayah. Ayah." Seolah-olah dia mendengar panggilan Chu yang tidak disengaja, suara teredam datang dari awan, dan kemudian, di bawah kejutan pandangan semua orang, sosok Chu Xingyun muncul di kekosongan dan jatuh seperti cahaya meteor. Bergemuruh.
Saat Chu Xingyun jatuh ke tanah, bumi menggigil dengan ganas. Di sana, lubang sedalam 100 meter muncul lurus dan semua yang ada di sekitarnya dimusnahkan, benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Menunggu asap menghilang sedikit, saya melihat posisi sentral dari lubang yang dalam. Chu Xingyun berlutut di tengah jalan, kepalanya diturunkan, lengan kanannya menopang tanah, dan kekuatan dunia memancar dari seluruh tubuhnya, dan napasnya sangat marah. Di lengan kanan Chu Xingyun, baju besi Vientiane tidak ada lagi. Seluruh lengan kanan sebenarnya dibungkus dengan pita warna-warni, dan pita itu bergoyang-goyang, seperti binatang buas gila, yang ingin membebaskan diri dari perbudakan dan menghancurkan dunia. Langit, ayah. Chu tidak berniat menatap Chu Xingyun dan melangkah maju, tetapi Chu Xingyun mendongak tetapi wajahnya dipenuhi rasa sakit, dan dia berteriak, jangan datang. Suara itu menyapu seperti embusan angin, membuat Chu secara tidak sadar tertegun. Sui Qianyu dengan cepat memeluknya dan melangkah mundur beberapa langkah. Melihat ke belakang, dia melihat Chu Xingyun mengangkat lengan kanannya tinggi-tinggi, dan lubang-lubang hitam muncul kembali. Ditangguhkan di bagian atas kepala Chu Xingyun, cahaya pedang lubang hitam terus berserakan. Sekarang aku. Chu Xingyun mengerang keras. Dia mengepalkan tangan dengan erat, dan ada 7 mekar kemuliaan di tubuhnya. Masing-masing memancarkan napas pedang murni, bergabung ke lengan kanan, dan bergabung ke dalam pita warna-warni yang keras. Dengan munculnya 7 lampu pedang, jumlah kekerasan hebat di lengan kanan Chu Xingyun berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Ketika sinar pedang cahaya lubang hitam terakhir jatuh, nafas yang keras menghilang dan kekosongan yang kacau akhirnya pulih. Dalam ketenangan aslinya, hanya nafas cepat datang. Kekuatan kekacauan tampaknya terkandung. Mo Wanggong menghela nafas lega. Dia tahu betapa mengerikan kekuatan kekacauan itu. Seutas benang cukup untuk menghancurkan seluruh paviliun Wanjian. Untungnya, Chu Xingyun akhirnya masih mengandungnya. Dia memuntahkan beberapa napas keruh sebelum beralih ke matanya. Ketika dia melihat Chu Xingyun, matanya langsung membeku di sana, seperti yang lainnya, dan wajahnya dipenuhi dengan kejutan. Tubuh Chu Xingyun tidak terluka. Dia membungkus baju besi Xuanling di tubuhnya, dan kekuatannya mendesis, tetapi di lengan kanannya, ada tulisan Xuan Qi abu-abu hitam yang tidak jelas. Prasasti abu-abu hitam ini memiliki total 7 garis, saling terkait, berpasir, misterius, dengan indera kuno langit dan bumi, dengan lengkungan anggun, tersebar di seluruh lengan kanan, menunjukkan jejak napas pedang yang tajam. Tetapi pada saat yang sama, epi lubang hitam menghilang, dan Vientiane menghindarinya dan menghilang. Ini, Mo Wanggong mengerutkan keningnya dengan keras, tangannya mengulurkan tangan, menginstruksikan orang banyak untuk tidak bergegas ke depan, lalu perlahan-lahan dia mendekati beberapa langkah, dan berbisik kepada Chu Xingyun, nak, kau baik-baik saja. Tidak apa-apa, aku tidak bisa mati. Chu Xingyun mengucapkan sepatah kata dengan lega. Baru saja, ketika kekuatan kekacauan meletus, Chu Xingyun mencoba menggunakan lubang hitam untuk menekan Vientiane secara paksa untuk menghindarinya, tetapi penindasan ini tidak stabil dan tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Dipaksa menjadi tak berdaya, Chu Xingyun hanya bisa menghancurkan kapal. Dia pertama-tama memisahkan pedang di tubuhnya, mengondensasi kayu emas, air, api, tanah dan cahaya, dan 7 pedang. Setelah itu, dengan mengambil Seven Series Sword Concept sebagai panduan, Seven Series Source Pearl sebagai inti, dan 7 komponen utama yang dihindari oleh Vientiane sebagai beban, akhirnya mengkondensasi 7 pola pedang. Namun, kohesi ini juga bersifat sementara. Begitu Chu Xingyun berhenti, ketiganya akan cepat berpisah. Jika Anda ingin sepenuhnya memperbaiki ketiganya, atau bahkan menggabungkannya menjadi satu, tidak perlu bagi Kaisar Realm untuk menjadi kuat, dan bahkan tembakan Kaisar Zun itu akan memakan waktu lama. Untungnya, meskipun Chu Xingyun bukan seorang kaisar, ia memiliki lubang hitam. Lubang hitam dapat menampilkan susunan hitam pemurnian arai surga, dapat dengan mudah memperbaiki semua hal di dunia, dan dapat menggantikan kaisar. Oleh karena itu, Chu Xingyun mengorbankan pedang lubang hitam, menggunakan tubuh sebagai panci peleburan, dan meletakkan pertempuran hitam yang menyempurnakan susunan langit, menyegel 7 pola pedang di lengan kanan. Baju besi Vientiane bergabung menjadi kekuatan kekacauan, dan itu telah berubah menjadi seorang prajurit yang tak bertuhan. Keberadaan lubang hitam juga merupakan prajurit yang tak bertuhan. Yang paling penting adalah bahwa kedua prajurit hebat ini dapat saling berantai dan meningkatkan satu sama lain. Emperor Soldier adalah senjata yang cocok untuk Kaisar Mahaguru dengan surga dan bumi Avenue dan dirancang untuk dirinya sendiri. Kaisar Mahaguru tidak akan membuat gaun pengantin untuk orang lain. Namun, di permukaan, Chu Xingyun tampaknya telah menerima 2 tentara kekaisaran pada saat yang sama, dan kekuatannya telah sangat meningkat. Tetapi dari sudut lain, Chu Xingyun kehilangan mereka pada saat yang sama. Menekan tentara kekaisaran dengan tentara kekaisaran, metode ini terdengar sangat sederhana, tetapi antara langit dan bumi, beberapa orang dapat memiliki keberanian seperti itu. Terlebih lagi, Chu Xingyun menekan Vientiane dengan lubang hitam, secara paksa menyempurnakan 7 konsep pedang, 7 bagian Vientiane, dan kekuatan 7 asal, terkondensasi menjadi 7 pola pedang asal, disegel di lengan kanannya.
Ini luar biasa. Mo Wanggong merasa luar biasa setelah mendengar hal-hal seperti itu. Jika dia digantikan olehnya, bahkan jika dia bisa memikirkan metode ini, dia tidak akan pernah memiliki keberanian seperti itu. Chu Xingyun seperti monster. Lubang hitam dan baju zirah Vientiane, yang pertama bagus dalam hal itu, dan yang terakhir mencakup semuanya. Begitu tembakan dilepaskan, bukankah kekuatannya akan meningkat secara eksponensial? Datang ke sini. Seorang prajurit tak bertuhan sudah cukup untuk menyerah ke surga dan bumi. Dua tentara tak bertuhan meletus pada saat yang sama, kekuatan Wu Jingsui tidak dapat dibayangkan, saya takut bahkan langit dan bumi dapat dipecah secara langsung. Secara teoritis ini benar, hanya. Chu Xingyun berdiri dengan goyah, dengan sedikit senyum masam di wajahnya, meskipun itu bisa meledak dengan mematikan yang tak tertandingi, tetapi relatif, saya harus menanggung reaksi yang sangat besar. Aku memiliki tubuh hitam dan pertahanan yang kuat, tetapi di depan kekuatan anti-gigitan ini, sangat rapuh. Aku takut bahwa seluruh lengan akan dihapus, dan bahkan lautan roh akan retak. Mendengar penjelasan Chu Xingyun, Mo Wanggong dan Wu Jingsui bergidik, dan senjata kaisar pahit, konsekuensinya sudah tak tertahankan, kedua kaisar dan tentara tidak berani membayangkan adegan itu. Melihat bagaimana keduanya kedinginan, Chu Xingyun berkata dengan sungguh-sungguh, setelah dua kaisar digunakan, mereka akan terluka parah dan sulit disembuhkan, dan mereka akan mati di tempat, jadi kecuali saya dalam situasi putus asa, saya tidak akan pernah melakukan apapun. Akan menggunakannya. 7 kristal Suanjing asli diintegrasikan ke dalam baju besi Vientiane, yang akan mengubah baju besi Vientiane menjadi seorang prajurit yang tak bertuhan, tetapi pada saat yang sama, itu akan menggunakan pedang lubang hitam untuk menekan dan memperbaiki baju besi Vientiane. Mo Wanggong mengerti senyum pahit Chu Xingyun, dan juga mendesah dengan senyum pahit, ketika saya memiliki dua tentara besar, saya tampaknya telah kehilangan mereka. Apakah ini sebuah berkah atau bencana? Armor Vientiane berubah menjadi prajurit yang tak bertuhan, dan kekuatannya pasti luar biasa. Dengan baju besi Vientiane, pedang hitam dari lubang hitam didesak dengan segala kekuatannya. Begitu pedang itu jatuh, para hantu dan dewa surga menangis bersama. Tetapi sebagai harga, baju besi Vientiane dan epi dari lubang hitam diikat bersama oleh kematian. Kecuali Anda ingin membakar batu giok dan batu, tidak ada perbedaan antara ini dan yang lainnya. Karena alasan inilah Mo Wanggong sangat disayangkan sehingga sangat sulit untuk menilai fakta bahwa insiden ini disertai dengan berkah dan bencana. Chu Xingyun juga diam-diam menghela nafas. Namun, jika dia diminta untuk membuat pilihan lain, dia masih akan melakukannya. Dalam situasi barusan, jika kita gagal menekan kekuatan kekacauan, seluruh gunung Wanjian dan bahkan paviliun Wanjian akan dilanda kehancuran. Hasil seperti itu sangat tragis sehingga tidak ada yang bisa menanggungnya. Sebaliknya, meskipun epi lubang hitam menekan baju besi Vientiane itu tidak bisa lagi didesak, tetapi dengan peningkatan budidaya Chu Xingyun dan peningkatan kekuatan, suatu hari, ia akan dapat mengendalikan baju besi Vientiane. Saat memikirkan ini, Chu Xingyun tidak lagi terlalu terjerat, dia melihat kembali ke depan lagi, di mana Ning Levan dan Sui Qianyu dan yang lainnya telah melangkah maju, matanya masih berkedip khawatir. Chu Wuyi bahkan mendengus mulut kecilnya dan bergegas langsung ke lengan Chu Xingyun. Dua tangan kecil meraih lengan kanan Chu Xingyun, dengan penasaran menyodok 7 pola pedang asli, sambil menyodok, dia bersenandung di mulutnya. Suara dengung. Tindakan ini sangat lucu sehingga semua orang tertawa terbahak-bahak, dan tawa inilah yang merilekskan atmosfer yang kental di ruang angkasa, dan akhirnya batu besar di hati setiap orang ditumpas. Biarkan semua orang khawatir. Chu Xingyun memandang semua orang dan berkata dengan nada meminta maaf, sekarang transaksi telah ditekan, dan saya aman, jadi mari kita bubar, agar tidak mempengaruhi kultivasi. Bagus. Semua orang mendengar dan menjawab secara serempak tanpa terlalu banyak bertanya. Setelah memperhatikan dengan seksama, sosok itu melintas dan meninggalkan halaman. Qianyu, ambil kembalimu yang tidak disengaja dulu ke halaman. Chu Xingyun menyerahkan Chu Wuyi kepada Sui Qianyu, lalu berbalik dan berkata kepada Mo Wanggong, Senior Mo, kamu tinggal sekarang, aku ada hubungannya denganmu negosiasikan. Begitu suara itu jatuh, Mo Wanggong berhenti, mengangguk, dan berbalik ke paviliun tidak jauh. Malam semakin dalam. Pergerakan dunia tadi benar-benar telah bubar, dan semua orang di paviliun Wanjian juga telah bubar, kembali ke halaman. Bulan yang cerah menggantung di udara, menaburkan cahaya bulan yang terang dan cerah, dan dengan ringan menyelimuti seluruh paviliun Wanjian, dengan pemandangan yang damai dan tenang di mana-mana. Di dalam paviliun, Chu Xingyun dan Mo Wanggong duduk berseberangan. Keduanya memiliki sedikit alkohol pada mereka, bersulang, jatuh, dan ketukan yang jelas terdengar. Di langit malam yang tenang ini, sangat jelas menambah rasa kepahlawanan. Tuan Chu, bisakah Anda mengatakannya sekarang? Mo Wanggong menelan anggur halus di gelasnya, dan raut wajahnya tiba-tiba menjadi jauh lebih serius, dan sepertinya tidak mabuk.
Dibandingkan dengan Mo Wanggong, Chu Xingyun tidak terburu-buru. Dia melihat gelas anggur di tangannya dan berkata sambil tersenyum, ketika Senior Lin tidak mati, dia selalu memanggilku sebagai Chu Xiaozi. Sejak Jiu Hanfeng perang, Senior Meksiko memanggil saya dengan cara yang sama, tanpa sadar, 1 tahun telah berlalu. Mo Wanggong mendengar kata-kata Chu Xingyun, dan ada senyum di wajahnya. Dia menatap bulan yang cerah dan berkata, waktu telah berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Sayangnya, beberapa barang rahasia saya Tan Wanian Fine Win masih belum memiliki kesempatan untuk membukanya. Bagaimanapun, dia mengambil kendi dan menuangkan beberapa teguk anggur ke mulutnya. Senior Mo. Pada saat ini, Chu Xingyun meletakkan gelas anggur dengan lembut, matanya menatap serius pada Mo Wanggong, berkata satu persatu, aku ingin menghidupkan kembali Lin Senior. Begitu komentar ini keluar, wajah Mo Wanggong tidak menunjukkan kejutan. Sebaliknya, dia meletakkan termos pinggul dengan tenang dan mengangguk, saya mengerti suasana hati Anda, dan saya juga ingin menghidupkan kembali Lin Tianchong. Lagi pula, logam luar angkasa terlalu jarang, jika dipikir-pikir. Ya, logam ekstrateritorial memang langka, dan seluruh benua miskin mungkin tidak terlacak, tetapi kita tidak perlu mencarinya sama sekali. Ada logam ekstrateritorial. Chu Xingyun segera mengucapkan suara, menyela ucapan Mo Wanggong secara langsung, matanya yang gelap terus berkedip. Cahaya yang tegas. Setelah melihat ini, Mo Wanggong membeku sejenak. Setelah film terdengar, dia sepertinya mengingat sesuatu, dan dia tiba-tiba terkejut dari wajahnya. Chu Xingyun menatap Mo Wanggong dengan wajah kaget, matanya sedikit memadat, dan di depannya, cahaya perak meledak perlahan-lahan menunjukkan boneka roh harimau putih yang mulia, Gengjin dengan pembunuhan terpancar dari nakal, mengganggu dunia. Batal. Tentu saja, Mo Wanggong menahan napas dan mengucapkan dengan marah. Di masa lalu, setelah Mo Wanggong secara tidak sengaja memperoleh logam ekstrateritorial, boneka spiritual pertama yang dilemparnya adalah boneka spiritual harimau putih di depannya, dan kemudian ia menjadi tercerahkan, dan kemudian memalsukan 2 boneka humanoid. Tubuh Bai Hu dilemparkan dari logam ekstrateritorial, dan ada juga hati Tiangong di dalam tubuh. Dengan kata lain, jika bagian dari jiwa Lin Tianchong dapat dimasukkan ke dalam hati Tiangong, maka Lin Tianchong juga dapat menjadi manusia setengah-setengah dan boneka kecil, dan dengan demikian dibangkitkan kembali. Logam ekstrateritorial yang baru saja dikatakan Chu Xingyun adalah harimau putih. Saat memikirkan hal ini, Mo Wanggong menepuk kepalanya dengan keras. Pada tahun lalu, dia sibuk mencari keberadaan logam di luar wilayah, dan kemudian pergi ke tempat sepi untuk mengambil sumber gelap Suanjing, dan tubuh dan pikirannya sangat sibuk sampai Chu Xingyun mengatakan apa yang baru saja dia katakan. Terbangun. Dengan harimau putih sebagai tubuh, kamu memang bisa membangkitkan Lin Tianchong, tetapi sisa harimau putih di dalam harimau putih. Mo Wanggong, sebagai produsen harimau putih, secara alami sangat akrab dengan struktur harimau putih. Ada sinar jiwa harimau putih yang tersisa di tubuh boneka roh harimau putih ini. Jiwa sisa ini ditekan di jantung pengerjaan surgawi. Jika jiwa sisa Lin Tianchong dimasukkan, keduanya mungkin bertentangan. Orang-orang Meksiko senior tidak perlu khawatir tentang ini. Chu Xingyun sudah tahu apa yang dia katakan, sisa-sisa harimau putih di tubuh harimau putih telah ditelan oleh jiwa kecil. Sejak jiwa kecil tertidur, jiwa dalam boneka roh harimau putih napas juga berangsur-angsur hilang. Pada saat ini, roh pengerjaan surgawi dalam wayang roh tidak mengandung sisa jiwa, dan tidak akan pernah ada konflik. Wen Yan, tatapan Mo Wanggong sedikit terkondensasi, jiwa sisa harimau putih telah ditelan oleh jiwa kecil. Chu Xingyun merasakan mata ragu-ragu Mo Wanggong, tetapi dia tidak menjelaskannya secara rinci, tetapi mengatakan, Senior Mo, saya akan menjelaskan ini kepada Anda nanti. Sekarang logam ekstrateritorial sudah tersedia, Senior Lin saya dapat memisahkan jiwa yang tersisa dengan segera, saya ingin tahu apakah saya dapat membangkitkannya. Saat dia berbicara, Chu Xingyun menatap Mo Wanggong dengan seksama, dan jantungnya berdegup kencang. Dia melihat Mo Wanggong merenungkan suaranya dan akhirnya mengeluarkan 4 kata, kamu bisa mencobanya. Wajah Chu Xingyun tiba-tiba meledak menjadi ekstasi, dan telapak tangannya melambai, berpusat di pavilion, dalam jarak 10 kaki dari lingkaran, ribuan cahaya spiritual mekar, mengisolasi ruang ini dari sedikit gangguan dari dunia luar. Pada saat yang sama, Mo Wanggong juga pindah. Dia mengambil napas dalam-dalam, wajahnya sangat serius, dan dia mengambil setengah langkah, dan jalan setapak jatuh ke depan Bai Hu Lingyong, tangannya terbungkus kekuatan spiritual terentang, dan dengan lembut jatuh di kepala Bai Hu Lingyong. Buka. Suara rendah keluar dari mulut Mo Wanggong, perlahan-lahan mengangkat tangannya, dan harimau putih Lingyun segera memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, dan posisi sentral dari kecemerlangan itu menggantungkan kristal sejernih kristal. Ada sedikit semangat menenangkan. Heart of Heaven, mencakup semuanya, hanya bisa dibuka sekali. Setelah itu, aku akan dengan paksa mencabik-cabiknya. Anda harus mengambil kesempatan untuk memasukkan jiwa sisa Lin Tianchong, dan Anda tidak boleh ragu. Suara Mo Wanggong itu sangat bermartabat, membuat hati Chu Xingyun kencang dan mengangguk dengan serius sebagai tanggapan.
Pada saat itu, Lin Tianchong meledak ke Ling Hai dan meninggal di depan Chu Xingyun. Pada saat ketika jiwa Lin Tianchong terbang pergi, Chu Xingyun tidak ragu-ragu, dan langsung memasukkan jiwa sisa Lin Tianchong ke surga reinkarnasi. Sinar jiwa yang tersisa ini terlalu lemah, begitu lemah sehingga tidak ada kesadaran. Sekarang, Chu Xingyun harus merobek jiwa yang tersisa lagi dan menempatkan bagian ke dalam jantung pekerjaan surgawi. Hanya dengan cara ini Lin Tianchong dapat dibangkitkan. Rao adalah Chu Xingyun, dan dia merasakan tekanan besar pada saat itu, tetapi pada saat yang sama, dia meludahkan suara yang berat, tekad di matanya lebih terkonsentrasi, dan pikirannya terkonsentrasi dalam sesaat. Mulai, kata Chu Xingyun serius. Begitu suara itu jatuh, di bidang penglihatan, kecemerlangan yang menyelimuti hati Tiangong menjadi lebih menyilaukan dan menyilaukan. Mo Wanggong sudah siap. Ketika dia mengangkat matanya, kekuatan spiritual pada tubuhnya menjadi prasasti yang tak terhitung jumlahnya, yang segera dicetak pada Tiangong. Sayang. Serangkaian suara berderak renyah terdengar satu demi satu, dan jantung Heavenly Works mulai bergetar. Permukaan kristal yang halus dan transparan secara bertahap muncul dari retakan, dan sebuah batu giok yang memancarkan jiwa tertahan di dalam, dan kompleks di sekitar batu giok ada di seluruh kompleks ini. Organ-organ halus seperti karya seni. Tangan, dahi Mo Wang mengalir dengan keringat lebat dan segera setelah dia membuka mulutnya, Chu Xingyun datang ke jantung Tiangong, telapak tangannya terbuka, dan cahaya yang tertinggal di sekitar nafas jiwa dilepaskan. Bunyi lain berderak, celah di jantung Tiangong menghilang, dan cahaya yang menyilaukan di sekitar mereka juga menghilang pada saat ini. Sebagai gantinya, mereka adalah lampu listrik biru ungu, naik ke langit, menyebar ke segala arah, dan akhirnya, bahkan membungkus boneka roh harimau putih, ditangguhkan ke dalam kekosongan. Wajah Mo Wanggong dan Chu Xingyun berubah, dan pada saat yang sama, mereka mundur kembali. Dalam kekosongan, cahaya guntur ini menjadi semakin makmur, terkondensasi bersama, dan berubah menjadi elang guntur ilahi dan mendominasi. Elang mengepakkan sayapnya. Suara itu berubah menjadi raungan elang bernada tinggi, yang membuat orang merasa tuli. Itu Suantian Lei Ying Wuling. Mo Wanggong berbisik di mulutnya. Wuling datang dari kedalaman jiwa. Suantian Lei Ying Wuling muncul kembali. Ini menunjukkan bahwa jiwa Lin Tianchong telah berhasil dimasukkan ke dalam pekerjaan surgawi hati. Chu Xingyun tampak gugup. Di bawah tatapannya, Suantian Lei Ying Wuling berangsur-angsur turun, dan ketika ia bersentuhan dengan wayang roh harimau putih, ribuan petir meledak berisi busur guntur kehancuran, dan dengan gila melompat ke atas wayang roh harimau putih, sementara di atasnya di ruang interkostal, sepasang elang guntur tiba-tiba terbuka, dan angin mengerikan menyapu, hampir meniupnya keluar. Guntur bergemuruh meledak, lebih banyak guntur melintas dan melompat, boneka roh harimau putih itu seperti binatang buas yang mengendalikan guntur di dunia. Napasnya mengerikan dan mencekik, terutama sepasang sayap guntur. Seluruh tubuh adalah nafas kehancuran. Ini hampir poin terakhir. Jantung Chu Xingyun berdetak kencang, matanya sudah memerah, dia tidak melihat sayap gemuruh yang menggetarkan orang, juga dia tidak melihat guntur dan cahaya penghancur dunia yang mengisi kekosongan, hanya menatap mata Bai Hulingyang. Mata itu, tidak lagi kosong, tidak lagi mulia, tetapi sedikit mekar baik, tumbuh lebih tebal dan lebih dalam, dan akhirnya, sepenuhnya diisi dengan murid ganda. Pada saat itulah guntur dan cahaya menakutkan yang mengisi kekosongan menghilang seketika, dan langit terdiam untuk sementara waktu, sementara Bai Hulingpi yang tidak bergerak membuka mulut sedikit pada saat ini, dan mengucapkan kata-kata Chu, kecil, nak. 3 kata pendek membuat mata Chu Xingyun basah, dan Mo Wanggong tersenyum dengan suara rendah, dan tinju ketatnya akhirnya santai. Pada saat ini, orang-orang baik di mata harimau putih kembali tenang, dan tubuh kaku asli perlahan-lahan menjadi lebih lembut. Itu masih menatap langsung pada Chu Xingyun, roh yang masih hidup, dan berkata lagi, Chu, apa kabar? Bai Hu membuka matanya dengan kemanusiaan, dan kemudian dia melihat Mo Wanggong, dan dia terkejut lagi, Mo, orang tua, mengapa kamu di sini, di mana ini, mengapa aku tidak lagi di puncak Jiuhan Peak? Setelah Lin Tianchong meledakkan Ling Hai, jiwa itu hampir hancur menjadi kehampaan. Bahkan jika itu disegel dalam buku reinkarnasi, dia tidak memiliki kesadaran. Ingatan dia tetap selama setahun yang lalu, dia secara alami akan terkejut dengan semua yang ada di depannya. Dia memandang Chu Xingyun dan Mo Wanggong dengan curiga, dan dia melangkah mundur, tapi langkah inilah yang dia rasakan seperti sengatan listrik, tubuhnya bergetar, dan kemudian dia menundukkan kepalanya tiba-tiba dan melihat tubuhnya. Apa yang terjadi? Lin Tianchong berkata dengan sangat terkejut, dia menggelengkan kepalanya dengan keras, dan kemudian melihat kembali tubuhnya, matanya hampir membeku, suaranya dengan liar berkata pada dirinya sendiri, apakah ini tubuhku? Mo Wanggong melihat adegan ini, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bahkan Chu Xingyun agak toleran. Dia datang ke Lin Tianchong dan berkata perlahan, Senior Lin, jangan khawatir, saya akan menjelaskan kepada Anda segalanya. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Lin Tianchong akhirnya tenang, menahan keraguan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya dan mendengarkan dengan cermat masa lalu.
Setelah itu, Chu Xingyun memberitahu Lin Tianchong tentang semua peristiwa yang terjadi selama tahun itu, dan Mo Wanggong juga duduk dari waktu ke waktu, menambahkan dengan keras dari waktu ke waktu tanpa ketidaksabaran. Lin Tianhong mendengarkan narasi mereka, ekspresi mereka terus berubah, dan pada akhirnya, dia menghela nafas panjang dan menatap Chu Xingyun, yang berada di dekatnya, dengan emosi. Hanya dalam 1 tahun, banyak hal telah terjadi, ini sangat sulit untukmu. Chu Xingyun secara alami tahu apa yang dimaksud Lin Tianchong, dia menggelengkan kepalanya, matanya berangsur-angsur menjadi lebih dalam, dan suara batuk yang keras keluar dari mulutnya, dan seluruh orang gemetar. Kalian, bahkan setelah dibangkitkan, masih tidak tahu bagaimana terlihat dan merasa seperti sebelumnya. Mo Wanggong memelototi Lin Tian, membuat Lin Tian sedikit malu, dan menggaruk kepalanya tanpa sadar. Namun, pada saat ini, dia adalah tubuh harimau putih. Gerakan manusiawi seperti itu tampak sangat lucu, yang membuat Mo Wanggong tertawa lagi, punggungnya bengkok dan tidak ada ketenangan yang biasa sama sekali. Patua Mo, apakah kamu cukup tertawa? Lin Tianchong juga menyadari ini, dan berteriak pada Mo Wanggong, tubuh berkedip, sayap guntur mekar, seperti thunder terkejut, dan langsung jatuh di tubuh Mo Wanggong, mulut dibuka, semburan raungan harimau. Ini kecepatan cepat. Mata Chu Xingyun berbinar. Setelah jiwa Lin Tianchong yang tersisa bergabung dengan boneka roh harimau putih, kecepatannya lebih cepat dan hampir ia tidak bisa menangkap gambar residu, seolah-olah itu adalah guntur nyata. Anda tahu, tubuh Lin Tianchong sebelumnya dipenuhi dengan luka hitam yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan setelah sembuh, tubuh telah mencapai batasnya. Itulah sebabnya Lin Tianchong dari kehidupan terakhir, bahkan ketika ia melangkah ke Kaisar Wu Realm tidak dapat melarikan diri. Pada saat ini, tubuh Lin Tianchong dilemparkan dari logam ekstrateritorial, dan bahkan Kaisar Wu tidak dapat dihancurkan. Setelah kekuatan guntur mendesak, tidak ada kekhawatiran tentang hal itu, dan itu dapat digunakan secara ekstrim. Lin Tianchong tidak menyadari hal ini. Dia menatap Mo Wanggong dengan marah, tetapi Mo Wanggong tertawa lebih gembira, keduanya tidak memiliki gaya orang kuat yang tidak ada bandingannya, tetapi sebaliknya terlihat seperti dua anak laki-laki nakal, bermain dan slapstick. Setelah beberapa saat, Lin Tianchong dan Mo Wanggong akhirnya berpisah, dan Chu Xingyun memandang mereka sambil tersenyum, dan kemudian berkata kepada Lin Tianchong, di benua nyata, sulit untuk menemukan keberadaan logam di luar domain. Dalam keputusasaan, hanya harimau putih yang dapat digunakan sebagai tubuh Lin senior mungkin sedikit tidak digunakan pada awalnya. Setelah sekian lama, seharusnya sudah tidak asing lagi. Ini benar. Seiring waktu, secara alami akan menjadi akrab, tetapi pada saat itu, 10 miliar orang di Wastelen Utara akan berpikir bahwa Anda adalah binatang roh penjaga paviliun Wanjian, kan? Kata Mo Wanggong serius, biarkan mata Lin Tianchong tenggelam lagi, tubuhnya membungkuk, dan dia akan jatuh lagi. Datang ke sini. Melihat ini, Mo Wanggong melambaikan tangannya dengan terburu-buru. Setelah dia menghentikan tawanya, dia mengeluarkan kotak kayu kuno dari cincin penyimpanan. Kotak kayu terbuka, dan di dalamnya ada banyak hal-hal seperti susu, seperti air, bukan air. Tampaknya sangat lembut. Di bawah sinar bulan, itu mencerminkan kecemerlangan warna-warni, yang sangat aneh. Senior Mo, apa ini? Chu Xingyun menatap Mo Wanggong dengan kebingungan, dan Lin Tianchong juga secara bertahap memunculkan kemarahannya, melihat sekeliling dengan bingung. Mo Wanggong tersenyum misterius, mengangkat tangannya, dan hal susu menggantung, dan secara bertahap jatuh di tubuh Lin Tianchong, keduanya menyentuh, hal susu menyebar langsung, sambil merayap, sambil menutupi Lin Tianchong, kecemerlangan warna-warni menyebar, menempatkan kekosongan bersinar cerah. Orang tua Mo, Lin Tianchong bahkan lebih bingung. Dia hanya bertanya dengan keras, tetapi Mo Wanggong berkata perlahan, berkonsentrasi pada meditasi, tidak memiliki gangguan. Lin Tianchong tidak tahu apa artinya Mo Wanggong, tapi dia tidak banyak bertanya, matanya berangsur-angsur tertutup, dan tubuhnya masih dibungkus dengan warna-warni yang cerah. Pada saat dia menenangkan pikirannya, kecemerlangan warna-warni itu menggeliat lebih keras, dan massa materi putih susu benar-benar cocok dengan tubuh Lin Tianchong, membentuk sedikit, menguatkan sedikit, dan akhirnya berubah menjadi tubuh manusia pendek yang reyot. Ini, mata Chu Xingyun melebar. Dia menatap Mo Wanggong, tapi Mo Wanggong tersenyum lebih misterius, dan membuat gerakan diam. Benda seperti susu terus menggeliat, dan tubuh manusia berangsur-angsur menjadi halus. Kedua tangan, kaki, tubuh, dan bahkan fitur wajah menjadi sangat jelas. Persis seperti apa Lin Tianchong sebelumnya, dan garis-garisnya tidak buruk. Patua Lin, kamu bisa membuka matamu sekarang. Ketika tubuh itu selesai, Mo Wanggong akhirnya mengeluarkan suara. Lin Tian mengangguk dan membuka matanya dengan sedih. Dalam sekejap, perasaan yang sangat akrab menghantam hatinya, tangannya hampir terangkat tanpa sadar. Gerakan yang sangat sederhana ini yang membuatnya tiba-tiba menahan napas, dan tubuhnya pulih. Chu Xingyun juga terkejut. Dia menatap Mo Wanggong dengan senyum di wajahnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Senior Mo, apa itu masalah susu sekarang, apa yang bisakah itu mengubah bentuk Lingyu? Juga, bagaimana napas Senior Lin berubah? Tidak ada jejak kekuatan spiritual, seperti orang biasa.
Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.